Dan Baik, itu Mas nggak bisa Budiman. diakses, begitu. Ya, ini melalui sambungan telepon juga sudah bergabung kembali bersama kita Mas Hotibul Upamirano. Mas Hotibul. Ya, betul. Ya, dengan RUU Pilkada yang dikembalikan ke DPRD, Mas Hotibul, ini ada kecurigaan bahkan potensi bahwa akan ada kong kali kong antara anggota dewan, mereka yang akan menjadi kepala daerah dengan perusahaan-perusahaan di daerah, terutama mungkin perusahaan-perusahaan tambang dalam hal ini. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Itu sebaliknya, malah perusahaan tambang dikuasai oleh orang-orang yang justru secara politik dan secara material itu kuat, dan itu nyambungannya dengan asing. Nah, itu sekedar intermezzo aja. Nah, pertama begini, kita punya sistem kedaulatan rakyat yang sandaran filosofinya jelas. Pancasila itu jelas. Jadi pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu konstitusional dan bahkan menjadi landasan berpikir para founding father dulu ketika mendirikan republik ini. Anda ingin mengatakan bahwa pilkada secara langsung itu tidak sesuai dengan konstitusi dan Pancasila? Keempat jelas. Kita hanya punya sistem musyawarah dan sistem perwakilan. Dulu diwakili oleh MPR, satu perwakilan diwakili oleh anggota parlemen dan DPRD yang mekanisme pemilihannya memang sekarang diatur di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 4 secara demokratis. Nah, itu pertama. Jadi kita tidak ingin demokrasi liberal, kita ingin demokrasi Pancasila. Itu dulu. Jadi kemudian efek-efek yang kita lihat dari hasil pilkada langsung selama 9-10 tahun terakhir itu jelas. Pertama, di 100 kota dan kabupaten selama 10 tahun itu rusuh. Itu fakta, tidak bisa kita pungkiri. Itu efek negatif dari gesekan akibat pilkada langsung. Yang itu ongkosnya nggak bisa dibayar dengan material, jangan salah itu. Jadi struktur masyarakat kita rusak. Gara-gara pilkada langsung yang hanya menjadi tirani baru para pemilik modal, karena dengan punya uang banyak, dia bisa melakukan money politik secara masif. Nah, itu perlu dicatat. 332 bupati wali kota gubernur tersangka korupsi. Itu juga fakta yang akibat dari biaya politik pribadi yang dikeluarkan untuk jadi kepala daerah. Belum biaya politik yang harus dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBD dan APBN. 41 triliun itu, Bung Budiman, itu harus ingat itu, 41 triliun. Nah, kemudian kalau kita curiga kepada DPRD, DPR, kita sudah tahu kan mekanisme pemilihan di ketatanegaraan kita kan pemilu presiden, DPR, atau dibalik DPR, DPD, DPRD, dan presiden. Mereka dipilih secara langsung dan atas dasar pilihan langsung yang suara terbanyak. Artinya legitimasinya terlepas masih banyak anggota DPR yang korup, terlepas itu, tapi dia legitim untuk memberikan vote kepala daerah yang akan dipilih. Kan gitu. Mas Hotibul, ya kalau kita bicara bahwa ini harus diwakilkan, tidak ada data empiris bahwa semua pilihan wakil rakyat itu pasti sama dengan pilihan rakyat. Pemilihan presiden contohnya, itu berbeda, sangat berbeda dengan pilihan wakil rakyat. Nah, pilihan langsung rakyat itu it's okay kalau masyarakat sudah punya informasi yang cukup tentang seorang figur yang akan menjadi kepala daerah. Artinya masalahnya cuma pemberian informasi kepada masyarakat yang jelas tentang figur-figurnya kan, Mas? Bukan sistemnya yang bermasalah sebetulnya. Kalau difokus di kota itu Anda pasti tahu dengan mudah informasi itu kita bisa dapatkan. Di desa Anda harus bayangkan, saya anggota DPR yang sama dengan Budiman dapilnya di kampung-kampung yang di gunung-gunung, tidak tahu masalah siapa ketua, siapa yang akan jadi kepala daerah. Karena itu siapa yang mau bayar itu akhirnya yang dia pilih. Baik. Bukan secara moral terbaik, bukan yang secara kualitatif terbaik. Akhirnya kepala daerah dikuasai kartel orang yang punya kekuasaan uang dan jaringan tim sukses yang mampu menjangkau ke gunung-gunung, ke daerah-daerah. Baik, Mas Hotibul. Kita akan sambung di segmen berikut nanti, Mas Hotibul.